Assalamualaikum solih-solihahnya Ustazah. Bagaimana kabar kalian nak? Semoga selalu diberi kesehatan, amin. Hari ini kita belajar tematik masih bersama Ustazah Aning. Hari ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Kita simak videonya ya. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Mengapa, Ustazah? Sejak naskah proklamasi dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Berikutnya kita ulas tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Beliau yang menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Maida dibantu oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Selain itu, beliau juga membacakan naskah proklamasi. Yang kedua, Muhammad Hatta. Beliau ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Beliau juga wakil presiden pertama di Indonesia. Muhammad Hatta lebih kita kenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga adalah Ahmad Subarjo. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Beliau juga salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya yang kelima, Laksamana Maida. Beliau yang mempersilahkan rumahnya sebagai tempat untuk menyusun konsep teks proklamasi kemerdekaan. Walaupun beliau orang Jepang, tetapi beliau rela membantu Indonesia karena simpatik terhadap rakyat Indonesia. Yang kelima, Soekarni. Beliau adalah tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berikutnya adalah Ibu Fatmawati. Beliau yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih. Dan tokoh yang terakhir adalah Sayuti Melik. Beliau yang mengetik naskah proklamasi setelah disempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Selanjutnya kita belajar materi IPA mengenai adaptasi morfologi pada tumbuhan. Adaptasi morfologi pada tumbuhan adalah kemampuan makhluk hidup guna menyesuaikan diri bersama lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan ditandai adanya perbedaan bentuk daunnya, akar, dan juga batang dari tumbuhan tersebut. Berikut adaptasi morfologi pada tumbuhan. Yang pertama, xerofit. Tumbuhan yang hidup di tempat kering serta minim air. Ciri-cirinya, yang pertama, berdaun tebal, kadang berupa duri. Yang kedua, permukaan daun dilapisi lilin atau kutikula, fungsinya untuk mengurangi penguapan. Dan ciri yang ketiga, akarnya panjang untuk mencari sumber air. Contohnya, pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Yang kedua, hidrofit. Tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Contohnya, teratai. Ciri-cirinya daun lebar dan berlapis lilin. Contoh yang kedua, eceng gondok. Ciri-cirinya pangkal tangkai daun berongga, akar lebat untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga, higrofit. Tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Ciri-cirinya, yang pertama, memiliki daun tipis dan agak lebar. Yang kedua, banyak stomata untuk mempercepat penguapan. Contohnya, tumbuhan paku, kemuning, begonia, dan lumut.
Yang terakhir, halofit. Tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi. Ciri-cirinya memiliki akar napas yang tumbuh di atas permukaan tanah. Yang kedua, daun kaku dan tebal. Contohnya tumbuhan bakau. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap istiqomah belajar dan ibadahnya ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.